Harapannya ya partai semakin solid lah, semakin berkembang. Apalagi kan semua tahu bahwa kita itu oposisi. Harapannya nanti 2024 bukan lagi oposisi, sehingga kita punya porsi lah di dalam pemerintahan, bukan hanya sekedar di kabupaten tapi juga di pusat. Target minimal kita ada 5 dapil ya di Kabupaten Nganjuk. Jadi targetnya minimal ya 1 dapil terisi 1. Maksimal ya sebanyak-banyaknya kita bisa raih. Nah, itu para bacalek kami, entah usia muda ataupun usia yang tua ya, saya sebut seperti itu, juga harus mulai belajar tentang medsos. Jadi itu juga yang perlu dijelaskan ke anak muda, apalagi sekarang banyak pemilih pemula, jangan apatis sama partai. Betul. Karena kita tuh sebenarnya berpolitik sudah dari kecil gitu loh. Saya sampaikan bahwa pemilihan ketua kelas pun itu kan sebenarnya Politik awal dari ya, politik proses juga politik. gitu loh. Jadi ya pertarungan kita tidak perlu sesengit itu gitu loh sebenarnya. Tidak perlu sikut kanan, sikut kiri, terutama dengan teman-teman sesama partai. Justru sebenarnya harus saling bahu-membahu. Siapa tahu satu dapil itu bisa dapat 2 kursi, 3 kursi seperti itu. Kalau di kami itu Demokrat memanggil ya seperti ibu memanggil. Jadi mau kapanpun, jam berapapun, waktu apapun ya harus ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama dengan podcast Nadi Media, bersama dengan saya Lulu Rohanida selaku host yang akan menemani perjalanan podcast kita hari ini, yang tentunya kami hadirkan narasumber yang spesial menuju pesta demokrasi ya. Nah, dari DPC Demokrat Kabupaten Nganjuk yang alhamdulillah dihadiri langsung oleh ketua DPC-nya, yakni ada Ibu Endah Sri Murtini SH. Apa kabar Bu hari ini? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi Mbak. Oke, selamat datang di studio Nadi yang cukup mewah ini ya Bu. Oke. Nah, ini kan kalau sesuai dengan informasinya ya, usia dari Demokrat sendiri itu tidak muda ya, maksudnya sudah bertahun-tahun hadir di Indonesia, yakni sudah memasuki ke 22 tahun, betul ya? Oke, kalau berkaitan dengan usia yang ke-22 tahun ini ya, DPC Demokrat Kabupaten Nganjuk sendiri itu melaksanakan kegiatan apa sih? Pastinya kan berbeda dong dari peringatan HUT yang kemarin sama tahun ini. Jadi untuk tahun ini kita sebenarnya ada kegiatan seperti lomba-lomba yang harus dilaksanakan oleh para bacalek ya. Mengingat sebentar lagi 2024 kan kita pesta demokrasi. Betul. Tapi event akbarnya kita akan melaksanakan Rapimnas nanti di Jakarta. Jadi mulai tanggal 12 sampai tanggal 15 itu ada rangkaian-rangkaian yang sebagian pengurus harian nanti akan boyong ke DPP gitu loh, ke Jakarta. Tanggal berapa tadi Bu? Sekitar tanggal 12 sampai tanggal 15-16 itu rangkaiannya. September juga? September. Oke. Selain itu, mungkin ada lagi acara yang mungkin lebih spesial lagi dibandingkan dengan tahun kemarin, selain Rapimnas? Jadi masih kita bahas ya. Utamanya adalah ya kita paling tasyakuran di kantor itu yang harus dilaksanakan. Yang tiap tahun kita laksanakan seperti itu. Tapi kegiatan-kegiatan yang agak berbedanya itu sedang kita bahas. Cari gebrakan baru lah yang beda dari partai yang lain. Oke, menarik sekali ya. Jadi Demokrat itu akan mengadakan Rapimnas yang kemungkinan tanggal 12 sampai 16 September itu ya. Oke, menarik juga sih ini. Terus kemudian di usia yang ke-22 tahun ini, pastinya kan ada harapan-harapan ya Bu ya. Harapan dari DPC Demokrat sendiri di Kabupaten Nganjuk tuh apa sih? Harapannya ya partai semakin solid lah, semakin berkembang. Apalagi kan semua tahu bahwa kita itu oposisi. Harapannya nanti 2024 bukan lagi oposisi, sehingga kita punya porsi lah di dalam pemerintahan, bukan hanya sekedar di kabupaten tapi juga di pusat. Utamanya seperti itu, lain-lain ngalir saja lah Mbak. Yang jelas partai manapun juga pasti pengen setiap tahun kita semakin berkembang, semakin ada besar, peningkatan ya. Gitu. Oke, kalau untuk hari ini, per hari ini ya, Demokrat sendiri di Kabupaten Nganjuk menduduki berapa kursi? Hari ini hanya 3. Baru 3 kursi saja. Iya. Oke, baru 3. Semoga nanti bertambah lebih banyak lagi ya. Harus. Sudah jadi target itu tadi. Oke, targetnya berapa sih Bu? Target minimal kita ada 5 dapil ya di Kabupaten Nganjuk. Jadi targetnya minimal ya 1 dapil terisi 1. Maksimal ya sebanyak-banyaknya kita bisa raih gitu. Jadi targetnya itu tadi per dapil ada 1 ya? Ya, minimal. Berarti minimal 5. Tinggal tambah 2 lagi ya berarti?
Karena tadi Ya kalau bisa tambah 5 lagi lah. oke. Oke. Berarti biar lebih apa ya, banyak lagi ya Ya. pokoknya. Oke. Terus kemudian untuk masalah pemilu 2024 nih Bu ya. Apalagi punya target kursi yang tambah lumayan banyak ya kalau kita hitung suaranya juga cukup besar itu nanti. Persiapan dari DPC Demokrat sendiri itu apa sih untuk persiapan pemilunya? Apakah calegnya harus diapakan itu apa bagaimana ya? Jadi kami itu para bacalek kami itu kita beri seperti FGD gitu loh, forum diskusi. Jadi kami yang sudah menduduki di DPRD sharing dengan teman-teman yang bacalek-bacalek baru. Kemudian kami ada program-program yang di mana para bacalek itu juga harus berbaur dengan masyarakat. Bukan berbaur pada dengan masyarakat seperti umumnya gitu loh, tapi saya minta kepada teman-teman, apalagi sekarang kami ini kan 90% pengurus DPC Kabupaten Nganjuk ini kan baru semua, dan kita ambil dari generasi milenial. Jadi ya seperti kegiatan-kegiatan yang sekarang menyentuh medsos itu, sekarang yang media kampanyenya yang lebih simpel, lebih gampang, dan orang tuh kan biasanya lebih dekat dengan handphonenya daripada Betul, dengan betul. tetangga kanan kiri sekarang. Nah itu para bacalek kami, entah usia muda ataupun usia yang eh, tua ya, saya sebut seperti itu, juga harus mulai belajar tentang medsos. Katakanlah beliaunya tidak mampu, mungkin ada keluarga, sanak famili atau anak yang bisa bantu untuk kegiatan yang berbau dengan medsos. Kemudian ya eh, seperti pendekatan ke masyarakat, bukan hanya pendekatan yang bersifat pencitraan, tapi saya minta bukan hanya bacalek saja, termasuk pengurus kami yang baru-baru ini yang kebetulan juga mayoritas kita ambil dari kaum milenial, mulai banyak gersut ke bawah lah. Jangan hanya mendekati saja sih sebenarnya yang kami tekankan, tapi saya minta ke teman-teman pengurus terutama yang di desa, di kecamatan, mulai menunjukkan bahwa Demokrat itu ada. Selama ini ada, tapi mungkin banyak yang vakum. Kurang merasakan. Iya, ya, jadi sekarang wajib yang dilaksanakan oleh para ketua ranting itu saya sebut di desa-desa itu adalah menunjukkan diri bahwa Demokrat itu ada. Oke. Menarik sekali ya ini tadi. Jenengan menyampaikan bahwa berbaur dengan masyarakat yang tidak istilahnya pencitraan. Kalau menurut Ibu Endah sendiri nih, pendekatan dengan masyarakat yang tidak seperti pencitraan itu yang seperti apa? Ya kita semua tahu lah Mbak, biasanya 1 tahun atau minimal 6 bulan sebelum pemilu itu kan banyak sekali orang yang tiba-tiba biasanya acuh, kemudian tiba-tiba dekat sekali dengan masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu yang memang saya sampaikan ke teman-teman, jangan begitu. Oke. Poinnya memang begitu, tapi jangan terlalu terlihat 6 bulan sebelum pemilu deket banget, sosialisasi dan lain-lain. Tapi nanti setelah 14 Februari kemudian menghilang. Nah, itu yang jadi setiap pengurus kami itu akan ada seperti fakta integritas, Mbak. Seperti yang DPP lakukan kepada DPD di tingkat provinsi. Saya pun juga ada fakta integritas dari DPD ke DPC. DPC pun juga melaksanakan hal yang sama dengan di tim di PAC di kecamatan juga ke desa. Jadi ada fakta integritas. Jadi ada kayak harus ini tidak boleh begini itu sesuai arahan dari elit partai di atas sih, seperti itu. Jadi kami ini kebetulan karena ketum kami ini muda, kemudian semangat juangnya tinggi. Jadi apa-apa kita itu sudah ada seperti platformnya harus begini itu sudah ada. Oke. Ketua umumnya juga ganteng sekali ya Bu ya. Sangat. Bisa jadi ketertarikan untuk masyarakat nih, khususnya Kabupaten Nganjuk ya. Jangan lupa nanti 14 Februari ya Mbak. Oke. Terus kemudian disampaikan juga bahwa yang direkrut itu adalah kaum milenial supaya bisa berbaur dengan medsos. Tapi bukan hanya anak muda saja, tapi juga semua kalangan lah ya. Nah, kiat dari DPC Demokrat sendiri terkait bagaimana supaya semua halayak, semua kadernya baik yang muda maupun yang tua bisa berbaur dengan sosmed tuh, apakah ada mungkin BIMTEK atau mungkin pelatihan seperti apa? Jadi di kami itu ada namanya Bakomstra, Badan Komunikasi Strategi. Di dalam badan ini menaungi hal yang berbau medsos. Jadi senjata perangnya melalui perang udaranya itu di Bakomstra ini. Jadi ya namanya Bakomstra.
di Bakomstra ini mewajibkan seluruh pengurus, seluruh caleg memiliki medsos. Apabila tidak mampu, BIMTEK atau pelatihan itu ada. Kami setiap 2-3 bulan sekali itu ada pelatihan seperti itu. Jadi ada ceknya gitu loh, ada checklistnya. Tanggal sekian, bulan sekian, ini belum posting atau postingnya kurang bermutu atau apa. Jadi kami tuh sedetail itu sekarang di Demokrat. Ya alhamdulillahnya dengan ketum baru ini, sistem baru semuanya itu berjalan. Ibaratnya kami manusia tapi sudah tersistem seperti mesin gitu loh. Jadi lebih gampangnya seperti itu. Kemudian konten-konten support dari DPP dan DPD itu besar sekali gitu loh Mbak untuk medsos ini. Mungkin katakanlah pada minggu ini kita tidak ada kegiatan, kita bisa ngambil kegiatan dari provinsi ataupun dari pusat. Oke. Luar biasa, berarti ada Bakomstra yang menaungi Bakomstra tentang sosial media semuanya ya, itu tadi ya. Jadi kalau ngupload konten tidak serta-merta diupload seenaknya saja ya, tapi sudah terkonsep begitu rapi gitu loh. Iya, betul. Betul ya. Jadi ada yang apa ya istilahnya? Memonitoring lah ya. Iya. Oke, berarti keren juga nih Demokrat nih ya. Berarti sosmednya tuh tertata rapi banget. Tidak bisa dipungkiri banyak orang ya bahwa sosmednya tuh sudah ada yang monitoring gitu. Iya. Oke, terkait dengan persiapan pemilu 2024 ya kan. Tentunya dengan target yang sekian besarnya pasti persiapan juga tidak semena-mena ya Bu. Nah, untuk mungkin terkait bacalek ya. Bacalek yang diajukan ke KPU itu kan tadi jenengan merekrut kader-kader itu kan milenial ya. Berarti termasuk juga bacalek itu juga didominasi oleh milenial? Ya, separuh Mbak. Separuh milenial, separuh non milenial. Tapi jiwanya tetap milenial. Ya, karena banyak sekali kami itu kan sering sharing anak-anak muda kami ajak ke kantor, akhirnya mereka jiwanya juga ikut muda juga sekarang. Gitu. Jadi ngikut belajar medsos, ngikut upload apa, bikin konten, bikin TikTok atau apa yang sekarang lagi ini tuh beliau mau mengikuti itu semua. Iya. Bagus berarti ya Bu ya, yang usianya sudah expired sedikit. Lumayan lah. Apalagi kan sekarang ini nanti 2024 kan pemilih pemula banyak. Betul. Nah, jadi sasarannya teman-teman ya itu. Sekarang yang lagi marak itu kan TikTok, Instagram. Ya mereka ngikut posting, ngikut apa gitu. Berarti bagus tuh ya, berarti kader-kadernya sudah mau mengikuti perkembangan teknologi ya. Oke. Terus kemudian yang milenial ini mayoritas di latar belakangi mungkin dari aktivis atau pengusaha atau apa? Macam-macam Mbak, aktivis ada, pengusaha ada, kemudian mereka yang barusan masih kuliah itu pun juga ada yang ikut mau belajar politik istilahnya. Jadi macam-macam untuk yang muda-muda. Kemudian yang agak expired tadi katanya. Expired dikit. Dikit tadi kan. Banyak juga ada pengusaha, kemudian ada mantan ASN, macam-macam juga lah dari kami. Segala lini kami ajak gabung gitu lah. Oke, tadi kan untuk persiapannya ada FGD. FGD itu kayak gimana Bu? Maksudnya teknisnya untuk Demokrat sendiri itu apakah semua di kayak privat satu-satu atau? Oh enggak Mbak, jadi biasanya kita FGD-nya tuh formal dan informal. Secara formalnya ya kami bikin kegiatan itu setiap dapil. Setiap dapil kita ajak sharing ada permasalahan apa di dapil, kemudian utamanya harus mengikuti rules-nya. Jangan sampai antar caleg rebutan orang yang sama. Oh gitu. iya, biasanya tuh seperti itu Bu umumnya? Iya, umumnya seperti itu, tidak kita pungkiri karena merasa bahwa teman antar caleg ini nanti ya antar partai ini kayak rival. Justru rivalnya, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Hal-hal seperti itu yang harus kita luruskan gitu loh. Jangan sampai di tempat yang sama rebutan orang yang sama, sementara setelah kita cek di KPU pun kan jumlah jiwa pilihnya itu untuk nyakup satu dapil 10 orang itu bukan lebih-lebih gitu loh Mbak. Ngapain harus ribut orang yang satu, justru tidak akan membuat partai berkembang. Betul. Salah satunya seperti itu FGD. Kemudian informalnya ya kami sering nongkrong-nongkrong. Monggo kalau mau ke sana. Jadi kantor kami itu memang slogannya kami bikin 24 jam gitu loh. Meskipun memang tidak sampai 24 jam buka. Jadi teman-teman itu mau bikin kegiatan apapun, anak-anak muda itu ya silahkan monggo main ke kantor gitu loh. Kalau boleh diinformasikan kantornya sebelah mana Bu? Di Ring Road dekat sebelahnya hotel
The Farel. Oh, oke. Berarti strategis ya buat anak-anak muda yang mungkin pengen bermain atau belajar politik di Demokrat gitu. Iya, jadi slogan kami itu ke teman-teman, belajar politik dengan tanpa kening berkerut. Jadi politik itu tidak melulu kita urusan partai, urusan pemerintahan. Jadi untuk teman-teman anak-anak muda ini yang barusan belajar mau gabung, itu saya bebaskan mau bikin kegiatan apapun itu bisa kok kita anggap itu kegiatan politik. Jadi mungkin mereka bikin kegiatan sharing dengan UMKM atau apapun sambil dikit-dikit nyari masa gitu loh, Mbak. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan mereka saya bebaskan, tidak ada kegiatan harus begini enggak. Kalau upaya Ibu sendiri sebagai Ketua DPC itu untuk merangkul anak muda, karena kan khususnya anak muda ya Bu ya, apalagi sudah sekelas mahasiswa itu ya. Biasanya mereka tuh paling sensitif dengan hal yang berkaitan dengan politik. Bahkan tidak menyadari, mereka taunya kalau politik itu ya politik praktis saja. Nah untuk menyadarkan itu supaya banyak anak muda yang terangkul oleh Demokrat tuh seperti apa? Pertama harus jadi ketua partai yang muda juga ya. Oke. Jadi harus ngikuti tren mereka juga. Kemudian kedua, ketika ada kegiatan kami bukan hanya di Kabupaten Nganjuk, kadang pelantikan di Malang atau kegiatan di Surabaya, mereka saya ajak bergiliran. Gitu loh, seperti kemarin waktu pelantikan itu kita berangkatkan 1 bis supaya mereka itu tahu gitu loh bahwa politik itu seperti ini, yang pragmatisnya seperti ini. Kemudian kegiatan-kegiatan yang misalnya seperti saya di Dapil kumpul-kumpul dengan teman-teman kader saya lah, itu saya ajak giliran supaya mereka tahu bahwa politik itu tidak selalu harus kontok-kontokan seperti yang biasanya kita lihat di televisi, siapa debat dengan siapa. Sebenarnya politik itu bisa seasik itu kalau kita bisa mengemas dan mengelolanya. Akhirnya mereka dengan melihat sendiri tanpa saya perlu menjelaskan ini, mereka melihat real di lapangan seperti ini, ya akhirnya ikut-ikut sendiri, bawa temen, bawa saudara, anak muda-muda itu ya. Akhirnya ya seperti inilah keadaan DPC sekarang. Oke, berarti diajak yang suka-suka dulu ya, seneng-seneng dulu lah minimal ya kan, untuk mengadakan acara yang juga sesuai dengan passion mereka mungkin ya. Iya, salah satunya seperti itu. Sebenarnya kita senang-senang juga sih, Mbak. Jadi kita itu kalau kita lihat bahasa debat dan lain-lain itu kan sebenarnya ada yang di atas kan. Kita yang di kabupaten gini kan sebenarnya ya melaksanakannya tuh enjoy saja, asik-asik saja gitu loh. Jadi itu juga yang perlu dijelaskan ke anak muda, apalagi sekarang banyak pemilih pemula, jangan apatis sama partai. Betul. Karena kita tuh sebenarnya berpolitik sudah dari kecil gitu loh. Saya sampaikan bahwa pemilihan ketua kelas pun itu kan sebenarnya politik awal dari proses juga politik gitu loh. Oke, ini anak muda juga perlu tersadarkan bahwa politik itu tidak hanya serta-merta kemudian hanya pemilu, terus kemudian pilpres ya kan. Tapi proses politiknya tuh bermacam-macam ya kan. Apalagi kalau aktivis itu kan ya. Berarti kan di situ sudah malah berpolitik juga itu di dalamnya. Oke. Menarik sekali ya untuk Demokrat sendiri ini. Terus kemudian itu Bu, masalah menanggapi mungkin isu-isu di luar sana yang mungkin tidak enak. Apakah DPC Demokrat itu menanggapinya dengan marah juga atau? Isu-isu apa ini? Ya maksudnya apa sih? Mungkin dikatakan anak muda, nggak usah wes, saya ikut partai ini, saya ikut partai itu daripada saya ikut Demokrat. Apakah Demokrat itu cukup ya wes, kalau kamu nggak mau ikut ke saya ya sudah, atau mungkin tetap dikenalkan lebih dalam lagi bahwa Demokrat ini bagus kalau kamu mau ikut ke Demokrat gitu, maksudnya meyakinkan gitu. Jadi gini, itu kan prinsipnya tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Jadi kita jelaskan dulu, jelaskan bukan dengan kata-kata tapi dengan kegiatan kami gitu loh. Kemudian akhirnya mereka bebas untuk memilih setelah kami menjelaskan kami itu seperti ini, Demokrat untuk Kabupaten Nganjuk misalnya seperti ini, kegiatan kami seperti ini, pengurus kami seperti ini. Kemudian kita jelaskan lah intinya seperti itu. Kalaupun mereka akhirnya toh tetap tidak berkenan dengan Demokrat ya sudah gitu. Karena pilihan masyarakat itu bebas gitu loh. Kita tidak bisa untuk memaksa ABCD. Oke. Jadi prinsipnya tak kenal maka tak sayang itu tadi ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka harus kenalan dulu. Makanya kami mengenalkan dengan berbagai macam kegiatan kami. Oke, apalagi ketua DPC-nya juga masih muda ya. Ya harus jadi muda lah Mbak sekarang. Ya, jadi muda. Oke.
Untuk persiapan 2024 nih Bu, selain tadi yang sudah disebutkan ya, mungkin ada lagi kegiatan apa gitu atau mungkin selain FGD ada hal lain yang mungkin disiapkan? Persiapannya lebih ke para bacalek ya Mbak, Mm-mm. yang mereka akan tarung sendiri di masyarakat. Oke. Jadi lebih memberi bukan pembekalan sih sebenarnya, lebih banyak sharing aja dengan mereka, ini yang harus dilakukan, kemudian peta politiknya seperti ini, yang kami tahu wilayah ini sudah si ABCD sudah tidak usah dimasuki, karena eh, menjadi anggota DPRD itu yang perlu teman-teman pahami, kadang itu sempat lupa gitu loh. Kita jadi anggota DPRD itu satu dapil 10 orang. Kita bukan mencalonkan diri sebagai bupati, sebagai presiden, yang jadi harus satu. Satu Nah, lagi, ini banyak itu orang ini. jadi banyak, masih ada 10 kesempatan setiap dapil. Jadi ya pertarungan kita tidak perlu sesengit itu gitu loh sebenarnya, tidak perlu sikut kanan sikut kiri, sikut kanan sikut kiri, terutama dengan teman-teman sesama partai. Justru sebenarnya harus saling bahu membahu. Siapa tahu satu dapil itu bisa dapat 2 kursi, 3 kursi seperti itu. Oke, berarti targetnya itu bukan memenangkan diri sendiri tapi mungkin membesarkan partainya juga ya Bu? Nah, ini yang kadang teman-teman bacalek itu merasa, yang sering saya sampaikan juga ke teman-teman, bahwa berpartai itu mencalonkan diri sebagai anggota DPRD itu jangan dianggap partai itu cuma batu pijakan gitu. Jadi partai itu anggap saja kendaraan lah. Kendaraan itu ya perlu BBM, perlu bensin, perlu setir, perlu apa. Kalau cuma sekedar kendaraan terus nggak ada BBM-nya, nggak ada yang nyetir, nggak ada yang buka pintu, nggak ada rodanya, nggak akan jalan. Nah itu yang ini yang harus disadari oleh teman-teman, bahwa partai itu jangan ditinggal. Karena selama ini biasanya kalau sudah jadi ya sudah, ada Lupa. partai berkegiatan gini-gini ngeluh. Kok begini, padahal mereka lupa, tanpa partai mereka tidak bisa. Kita tidak bisa mencalonkan diri dengan membawa dukungan 1000 KTP atau apa, kan tidak bisa seperti itu. Nah, makanya teman-teman bacalek juga selain kita beri informasi tentang masukan tentang dapil dan lain-lain, juga harus dipahami bahwa partai itu sebenarnya ya di diri kita, melekat di diri kita. Seperti itu. Berarti ada ya anggota mungkin anggota partai ya, pengurus partai mencalonkan diri melalui partai itu, kemudian pas sudah jadi lupa dengan partainya. Bukan lupa Mbak, jadi ketika ada kegiatan gitu dia tidak dengan sepenuh hati. Oh iya, seperti itu. Kalau di kami itu Demokrat memanggil ya seperti ibu memanggil. Jadi mau kapanpun, jam berapapun, waktu apapun ya harus ditinggal. Oke, berarti solidnya dapat ya mungkin ya, harus dapat juga itu. Iya. Kalau sudah dipanggil partai ya mau nggak mau harus datang. Kalau mau ada kegiatan kunker, kegiatan rumah, hajatan atau apa, tinggal. Luar biasa. Selama ini Demokrat sudah berjalan seperti itu Bu? Alhamdulillah sudah. Wah luar biasa ya. Seperti ini. Keren nih. Oke, terus kemudian tadi menyangkut tentang sudah menjadi anggota DPRD. Ya, Ibu sendiri sudah jadi anggota DPRD ya? Alhamdulillah sudah. Sudah. Nah, bagaimana Ibu memaknai setelah menjadi DPRD sama sebelumnya? Apakah kaget atau bagaimana? Ya pertama tetap adaptasi ya Mbak, karena dulu waktu saya jadi anggota DPRD itu waktu saya masih jadi mahasiswa waktu itu tahun 2009. Tapi adaptasi lama-kelamaan ya memang dunianya di sini, akhirnya ya itu semakin kenal, semakin sayang, semakin menikmati. Apalagi momen-momen kalau turun ke dapil itu ternyata menyenangkan. Lebih menyenangkan kita turun ke dapil daripada rapat di kantor. Seperti itu. Dapil mana Bu? Kertosono, Ngeronggot, Prambon, dapil 3. Oh, dapil 3, timur ya. Ya. Kalau aslinya Ibu? Asli Nganjuk Kota. Oh, Nganjuk Kota. Ya. Tapi dapilnya sana? Iya. Oke. Sekalian jelajah lah ya Bu, menjelajahi Nganjuk ya. Karena kalau sudah nyalek itu harus siap ditempatkan di mana saja kan. Oke. Sudah berapa periode? Sudah 3. 3. Dapil 4. Yang sama? Enggak, periode pertama saya di dapil 5, dapil Sawahan. Kemudian kedua, ketiga pindah di dapil Kertosono. Oh gitu, padahal kalau di Sawahan asik nih Bu, sering naik gunung. Justru karena mungkin sering naik gunung ya, jadi agak pusing jalannya, belok-belok, pindah saja. Bisa saja ini Bu ya. Oke. Asiknya menjadi DPR tuh seperti apa sih Bu? Tadi menyampaikan bahwa lebih asik turun di dapil daripada rapat di kantor. Padahal kalau kita lihat tuh ya, kalau di postingan-postingan mungkin yang sering seliweran di TikTok dan lain sebagainya kan anggota DPR kadang tiduran ya. Betul ya? Ada loh. Kalau di kami kebetulan belum menemukan saya. Belum, selama 3 periode ini belum menemukan teman yang
temen yang tidur, main handphone, main game apa Iya. itu. Untuk di Kabupaten Nganjuk belum Belum menemukan. menemukan. Ya semoga tidak menemukan. Jangan sampai menemukan. Oke. Karena kalau seliweran di FYP, TikTok dan lain sebagainya kan seperti Bahaya itu. sekarang. Bahaya. Oke. Asiknya apa sih Bu turun di dapil? Ya karena gini, kita lebih mengenal masyarakat dengan berbagai culture akhirnya. Mulai dari tingkat atas, tingkat bawah, kemudian keluh kesah masyarakat di bawah yang menurut kita selama ini itu hal sepele untuk kita, ternyata hal besar untuk mereka. Kemudian kita bisa bantu dengan kewenangan kita di komisi. Itu rasanya ternyata jadi obat hati, jadi kepuasan sendiri gitu loh Mbak. Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang sebenarnya masih miris sekali, yang tidak tersentuh oleh kamera, yang tidak tersentuh oleh pemerintahan, yang kita temukan hasil dari blusukan, nongkrong, sharing sama teman-teman, akhirnya diberitahu, Bu, di sini ada orang yang dengan keadaan rumah seperti ini, butuh bedah rumah dan lain-lain, dapat bantuan ini tapi ternyata tidak maksimal. Nah, itu kita dapatkan ketika sering-sering turun ke bawah gitu loh. Dan itu menyenangkan bagi saya menemukan hal-hal baru yang selama ini saya anggap hal seperti itu tuh nggak penting buat saya dulu seperti itu. Tapi ternyata sekarang itu maknanya kita jadi anggota DPRD itu, meskipun ya seperti saya bilang lebih asik turun di bawah, meskipun rapat-rapat juga tetap harus kita laksanakan karena di situ kita bawa aspirasinya kan ketika rapat. Tapi ketika di bawah kita bisa menyelesaikan hal-hal yang menurut kita secara pribadi itu kecil tapi mereka tuh besar, bagi mereka besar tuh suatu kepuasan tersendiri gitu loh. Jadi ya saya juga nggak tahu sejak kapan merasa seperti itu, tapi lebih nyaman di dapil akhirnya daripada sekedar rapat, kemudian hal-hal yang dilaksanakan di kantor. Oke. Ibu nyaman dengan posisi jadi anggota DPRD? Nyaman-nyaman saja, Pak. Nyaman saja. Karena sudah kenal dan sudah sayang. Oke. Kalau Ibu memaknai lagi terkait anggota DPRD ini kan, Ibu memaknainya tuh sebagai profesi atau sebagai pengabdian? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena di KTP itu kan juga ada pekerjaan anggota DPRD, berarti termasuk profesi. Kemudian kalau pengabdian ya seperti yang kita laksanakan, seluruh teman-teman di kantor pun juga mereka melakukan pengabdian di dapil masing-masing, itu pasti. Karena kalau tidak mengabdi juga otomatis nggak akan terpilih lagi. Oke. Kalau profesi ya karena memang kita menjalani kehidupan ya Bu ya. Iya, ya pokok kalau seandainya di list KTP itu ada pekerjaan anggota DPRD berarti dia termasuk profesi. Ya. Tapi kalau sudah turun di lapangan, nah, itu pengabdian. Oke, luar biasa sekali. Jadi untuk DPC Demokrat sendiri di usia yang ke-22 tahun ini berharap bahwa nantinya di tahun 2024 khususnya di pemilunya akan mendapatkan target minimal tambah 5 lagi lah. Minimal tambah 5 lagi lah. Oke. Untuk terakhir kalinya Bu, closing statement mungkin memberikan motivasi kepada anak-anak muda di Kabupaten Nganjuk dan juga seluruh kader yang ada di Nganjuk. Jadi untuk anak-anak muda dan seluruh kader dan seluruh masyarakat di Kabupaten Nganjuk, kenali dan cintailah Demokrat sehingga jenengan tidak akan lupa pada 14 Februari nanti. Oke. Cukup simpel ya Bu? Cukup simpel. Ya, hasilnya nanti kita tunggu. Mungkin itu ya Bu podcast kita kali ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah diundang juga. Oke, siap. Baik sahabat Nadi dimanapun Anda berada, cukup sampai di sini podcast kita hari ini bersama dengan DPC Demokrat Kabupaten Nganjuk yang pada kesempatan kali ini dihadiri oleh Bu Endah Sri Murtini SH yang selaku Ketua DPC Demokrat sekaligus anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Baik, dari saya selaku host dan juga Ibu Endah Sri Murtini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.